Hari ini kita mau belajar sedikit tentang bacanya apa ayo? Ya? Hoax. Kenapa? Siapa Theo? Hoax. Iya. Yang benar yang mana ayo? Hoax atau hoax? Yang bilang hoax, angkat tangan. Sungkan biasanya. Kenapa? Ya saya juga bingung ya. Aduh, ini bacanya apa gitu ya. Soalnya saya dari dulu maaf ya, saya mungkin agak ya maaf kurang ya. Jadi saya bacanya ya hoax gitu ya. Jadi kebiasaan dulu, oh itu hoax gitu ya. Tapi setelah waktu itu saya search juga gitu, terus ya Google ya, terus wiki di pencet itu dia bacanya betul hoax gitu. Jadi ini bacanya adalah hoax gitu ya. Ya, kalau misalnya saya kepleset bilang hoax, diterima aja saudara ya, pokoknya intinya ini gitu ya. Soalnya saya kebiasaan ngomong hoax gitu ya. Oke, lanjut, slide selanjutnya. Ya, ini definisi in general, hoax itu apa? Mungkin saudara bingung, apa sih hoax? Hoax apa sih? Hoax itu sebuah pemberitaan palsu sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu gitu ya. Bulet ya agaan ya. Jadi intinya ya orang itu bikin berita palsu lah, intinya gitulah. Hoax itu ya berita palsu. Emang orangnya sengaja bikin berita palsu untuk memperdayai orang. Tujuannya, jadi bedanya gitu ya, bedanya hoax dari sekedar cuman joke atau guyonan aja. Hoax ini tujuannya cenderung untuk menjatuhkan atau menghancurkan reputasi, kehormatan, nama baik seseorang menjadi sasarannya. Ya ini mungkin bermacam-macam ya, hoax itu banyak sekali gitu ya. Apalagi sekarang akhir-akhir ini kita juga lihat lagi marak sekali khususnya di negara kita gitu. Jadi selanjutnya, next. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara dulu. Is this hoax or not? Yang bilang ini hoax or not? There is a heart-shaped coral reef in Australia. Ada coral reef apa ya? Coral reef itu terumbu karang ya, karang yang bentuknya hati kayak gini di Australia. Siapa yang percaya ini sungguhan? Atau cuman hoax? Cuman editan Photoshop? Yang bilang hoax, angkat tangan. Yang bilang, berarti sisanya percaya kalau ini ada beneran. Hah? Percaya? Yang nggak percaya angkat tangan. Yang percaya kalau ini hoax, jadi ini cuma bohong-bohongan, photoshopan, angkat tangan. Ya lumayan banyak ya. Ya sayang sekali tetetet, yang ini adalah bukan hoax. Ini ada sungguhan saudara. Kenapa saya tahu? Karena saya ngambilnya dari National Geographic. Jadi ya kemungkinan hoaxnya kan kecil ya. Selanjutnya, a cancer cure, pengobatan mutakhir untuk melawan mematikan sel kanker telah ditemukan. Yakin? Pengobatan sekarang itu sudah canggih-canggih ya. Penelitiannya itu sudah maju sekali. Kira-kira ini hoax apa enggak ya? Hah? Ini enaknya enggak ada wirelessnya nih ya gini ya. Saya bisa agak jalan-jalan. Halo. Ini kan Ming toh. Ini ku apa Ming ya? Ming. Hoax apa enggak Ming? Hoax. Oh yakin? Dokter? Bukan Ji. Oh. Kira-kira menganalisa ini hoax dari mana? Ya pakai perasaan Ji. Perasaan. Saya kira yang lebih banyak perasaan tuh cewek ya. Ternyata Ming juga penuh perasaan ya. Koko Ming ini keren banget memang. Satu lagi dah yang cewek. Ini aja, Ami. Kamu kan interior ya, tapi meskipun nggak ada hubungannya. Ya kira-kira menurut kira-kira ini hoax apa beneran sudah ada? Kalau beneran sih kemungkinan ada. Memangnya kan kalau teknologi kan sekarang ya memungkinkan lah. Jadi ya bukan hoax juga bisa. Bingung tapi ya, bukan hoax juga, tapi dibilang benar juga. Ya, di sini aja. Ya, yang ini hoax. Ya, kita tepuk tangan buat Koko Ming. Perasaannya kuat sekali ya. Nah maksudnya, ya pengobatan masih ada, tapi pengobatan yang benar-benar, ini bisa untuk mematikan sel kanker itu
yang pasti ada obatnya itu masih belum ada. Selanjutnya, iya, ini yang lagi in ini. Siapa ini? Siapa? Bapak Obama dan keluarganya. Ini mungkin nggak jelas, ini tulisannya Jalan Malioboro. Hoax apa enggak? Saya tanya, siapa ya? Aduh, noni langsung grogi semua, langsung tak datangi. Iya, kira-kira hoax apa enggak? Memenya. Enggak. Kenapa kok yakin kalau enggak? Kenapa saudara kok yakin kalau ini enggak hoax? Dijawab pos ditulis. Ada di news kalau Obama datang ke Indonesia. Berfoto di depannya Malioboro. Tadi saya dengar mayoritas ngomongnya ini enggak hoax ya. Cici Rosa. Bukan hoax, pasti. 75% pasti. Kenapa, Hen? Hoax. Oh, hoax. Dari mana, Hen, bisa menilai ini hoax? Karena dia kesini ya. Iya. Jadi, saudara, foto ini ternyata adalah hoax. Sungguhan ini hoax, saudara. Dia memang datang ke Indonesia, dia datang ke Jogja ya katanya, ke Candi Borobudur. Tapi dia nggak foto di depannya Malioboro. Enggak, ini foto, tadi saya lihat di source aslinya ya, foto aslinya. Ini crop-cropan, saudara. Jadi orang itu nge-crop, ini nih gambar fotonya keluarganya dia. Aslinya adalah foto di hutan apa gitu loh, di Amerika, kayak gitu. Jadi ini adalah ketipu nggak? Oh enggak ngaku. Ya udah, lanjut. Ya ini cuman anu aja ya. A church in Czech Republic has a chandelier made of human bones. Ada chandelier itu lampu gantung dari tulang manusia. Agak ngeri memang ya. Menurut saudara hoax atau enggak? Hah? Ken? Kenapa Ken? Pernah lihat fotonya? Wih, mantap. Ya ini cerdas ya, yang dilihat itu adalah ilmu ya Ken ya. Iya. Iya, yang ini enggak hoax, saudara. Saya ambil juga source-nya dari National Geographic ya. For kids ya. Ini National Geographic for Kids, dia punya artikel menarik gitu ya. Jadi ada slide-slide banyak gitu. Sesuatu yang weird but true. Jadi unik tapi benar itu, fact dan emang ada gitu. Selanjutnya, there is a gay gene. Ini agak serius ya. Ada gen yang menentukan orientasi seksual dan itu sudah ditemukan. Menurut saudara? Ya, betul sekali, ini hoax ya. Nggak ada ya ternyata. Selanjutnya, pertanyaan seumur hidup. Selanjutnya, bumi ini tidak bulat. Bagaimana menurut saudara? Hah? Tidak bulat. Oh, enggak hoax. Yang bilang hoax, angkat tangan dah. Oke. Yang bilang ini apa tadi? Yang ini bilang ini hoax ya. Yang bilang ini hoax tadi sudah angkat tangan. Yang enggak hoax berarti memang menyetujui bahwa bumi tidak bulat, angkat tangan. Saya pindah ke sana dulu sebentar. Menurut Theo tidak hoax. Adiknya dulu aja. Ya. Menurut kamu kenapa kok enggak hoax? Emang bumi enggak bulat, emangnya flat? Kamu penganut flat earth? Ya, bumi kan berbentuk elips toh, menurut. Elips. Elipsnya? Ya, gimana? Kayak oval gitu ya. Ya oval gitu ya. Oval. Menurut kamu kenapa kok bentuknya oval? Kalau kita lihat di buku di mana-mana kan kan gambarnya bulat gitu. Nggak tahu ya, aku pernah baca di Wikipedia soalnya. Oke. Jadi konsensus mayoritas bilang ini adalah jadi ragu kan saudara?
Tidak hoax. Siapa yang tadi dengan yakin bilang tidak hoax? Oh ya, anak-anak SMP ini atau mungkin yang banyak bilang. Yang besar-besar malah bilang ini hoax. Menurut kamu kenapa? Terakhir ini. Soalnya kapan hari pernah baca di internet itu kalau bumi itu pada dua kutubnya itu tepat, jadi bentuknya itu kayak oval tapi cuman bukan kayak perfect circle begitu, enggak, cuman ada tepat di dua kutubnya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat penjelasannya. Anda ada ini punya bakat lah untuk jadi researcher gitu ya, research. Ya, saudara. Ya, seperti ini saudara. Bumi ini memang tidak bulat, bukan flat, tapi benar katanya siapa? Sorry namanya? Hans. The Earth appears round, but when measured, it's actually flattened at the poles. Jadi di kutub utara dan selatannya itu agak gepeng. Oke, kita nggak mau bahas ini, saudara. Saya juga nggak bahas geografi atau sebangsanya. Pokoknya bentuknya itu oblate spheroid. Jadi nggak bener-bener bulat, tapi agak gepeng dikit gitulah. Slightly, ya itu oblate spheroid namanya itu. Senang saudara dapat ilmu baru? Jadi saudara bisa bilang sama teman-teman, bumi ini nggak bulat, tapi oblate spheroid. Ya, tapi bukan flat loh ya. Ya udah, ya ini. Jadi saudara, menurut saudara sekarang ini banyak nggak ya berita-berita yang membingungkan ya toh? Ini bener apa enggak kayak gitu. Yaitu fenomena yang akhir-akhir ini juga makin marak gitu ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan melihat hoax, tentang hoax dan bahayanya. Hoax ini bahaya nggak sih gitu? Kalau ya cuma untuk joke aja gitu ya. Tapi seperti kita baca tadi ya, cenderungnya orang bikin hoax itu untuk apa? Cenderungnya untuk itu, sesuatu yang negatif. Selanjutnya, ya, saudara, hoax itu kelihatannya lumrah gitu ya. Tapi karena berhubung sekarang ini semakin marak juga dari pemerintah juga mencanangkan bahwa keresahannya gitu ya, di depan publik perlunya evaluasi medsos. Karena apa? Karena hoax ini banyak menjamur di mana? Di medsos, di media sosial. Contohnya seperti di Facebook, WhatsApp, Twitter. Ini saya baca dari rangkumannya di berita gitu ya. Bermacam berita baik tentang keagamaan, ekonomi atau politik di-share atau dibagikan, diteruskan oleh para pengguna medsos atau netizen tanpa keterbatasan jarak dan waktu. Gambar dan video bisa disunting seperti asli, seperti tadi yang fotonya Bapak Obama dan keluarganya itu di crop saudara ya. Dan seperti real gitu ya, kita nggak bisa bedain. Kemudian massa bisa digerakkan dengan mudah melalui medsos, bukan dalam negeri tapi juga dunia internasional. Nah, kalau dari firman Tuhan, saudara pernah baca ada istilah hoax nggak di Bible saudara? Nggak ada ya, setahu saya sih nggak ada ya tulisan hoax, istilah hoax. Tapi kita tahu hoax ini artinya apa? Berita palsu. Berita palsu adalah kebohongan, dusta, tipu daya, itu ya. Duh, ini habis ngomong hoax, berita-berita kok ngomong ini. Ya kita mau belajar apa sih dasarnya hoax itu ya. Dasarnya hoax itu ya itu saudara, ya tipu daya itu. Nah sekarang kita lihat siapa bapak segala hoax? Iblis ya. Di ayat ini Yohanes 8:44 kita baca sama-sama. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah dan bapa segala dusta. Jadi semua hoax itu ya, kalau bisa dibilang hoax, segala kepalsuan, kebohongan, tipu daya, bapaknya adalah iblis. Hoax ini juga bukan, kalau memang sekarang lagi marak gitu ya di negara kita khususnya. Tapi sebenarnya hoax ini dalam, kalau bisa dibilang itu ilmu kuno gitu ya. Jadi dari zaman purbakala sudah ada berita palsu, cerita yang diada-adakan itu nggak cuma hanya muncul di zaman internet sekarang ini, tapi bahkan setua jatuhnya manusia dalam dosa. Betul? Betul nggak saudara kalau ingat-ingat? Next. Nah ini saudara, ini adalah kisah Adam dan Hawa ya. Go ahead Eve, taste it gitu ya. Ini cuman kartun aja. Jadi ini mengisahkan pada saat
Adam dan Hawa di Taman Eden itu awal mulanya ada munculnya dosa. Strategi apa yang dimainkan oleh si iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa? Dengan tipu muslihat, dengan tipu daya, betul? Jadi memang kenapa kita kok sekarang membalik bahas hoax yang zaman purbakala, supaya kita itu bisa mengerti gitu ya. Kita bisa lebih smart untuk memahami, oh ini loh template-nya iblis itu seperti ini, cara kerjanya dia itu seperti ini. Dari zaman manusia pertama kali, strateginya dia itu seperti ini gitu. Dan strateginya dia ini mungkin dia ngerasa ini manjur. Jadi ya hal itu tetap dikerjakan hingga saat ini. Dan kalau kita mengerti strateginya, kita bisa mempunyai persiapan untuk mengalahkannya. Betul saudara? Seperti itu. Nah, Adam Hawa versus ular. Dosa pertama manusia ini terjadi karena apa? Karena manusia mendengar dan percaya pada hoaxnya si snake, si ular, si iblis. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ya. Ini dikisahkan di situ. Jadi waktu itu taktiknya dimulai, saudara bisa buka di Kejadian 3 supaya mungkin saudara bisa lebih jelas ceritanya. Waktu itu si iblisnya mendatangi Hawa yang sedang sendirian. Kemudian dia bertanya, ular itu berkata pada perempuan itu, ini pasal 3 ayat pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Menurut saudara pertanyaan ini benar apa salah? Saya agak bingung di ini. Kemudian saya coba cek di terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya bacakan. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Jadi kalau diterjemahkan di terjemahan baru itu kan semua pohon ya, istilahnya loh. Ya memangnya enggak, ya boleh gitu ya. Kalau semua pohon kan boleh, tapi dia bilangnya gini, you shall not eat of every tree of the garden. Setiap pohon. Jadi ngerti ya saudara ya maksudnya ya. Si snake ini, ular ini bilang, bukankah Tuhan berkata kamu enggak boleh makan dari setiap pohon yang ada di Taman Eden? Kalau dikatakan seperti ini, apakah benar semua pohon, setiap pohon itu boleh dimakan? Ada satu yang nggak boleh kan? Berarti apa yang diomongkan sama si ular ini benar apa enggak ya? Benar. Dia bilang, loh, kamu nggak boleh makan dari setiap pohon, dari every tree, every tree. Setiap pohon, ya memang ada satu yang nggak boleh, gitu ya. Tapi yang ditekankan oleh si setan, loh, nggak boleh toh, gitu. Padahal Tuhan bilang apa? Semua pohon boleh dimakan. Yang nggak boleh cuman satu aja, gitu. Seolah-olah iblis itu pengen menanamkan pemikiran gitu ya di hatinya Hawa. Nah kan Tuhan itu otoriter berarti ya. Dia nggak perintahkan kamu ini dan itu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Dia mulai menanamkan keraguan. Sesuatu yang kelihatannya benar tapi sedikit diselewengkan, sedikit diputar, itu bisa jadi sesuatu yang meragukan gitu ya. Meragukan hati si Hawa ini seperti itu. Informasinya kelihatannya benar, tapi ya itu saudara, ada maksudnya, ada strateginya. Seperti itu. Dan akhirnya Hawa mulai tergoda gitu ya. Oh enggak, katanya Tuhan kan yang boleh dimakan semua, kecuali ada satu yang enggak boleh gitu. Terus jadi sebenarnya Tuhan itu enggak ada niat untuk berbuat jahat pada manusia gitu ya. Justru karena sangat mengasihi manusia, begitu murah hati ya, semua itu boleh, cuman satu aja yang nggak boleh gitu. Terus dia lanjutkan dustanya, oh ini cuman melenceng sedikit, tapi begitu si Hawa ini ngeresponi perkataan si ular yang pertama ini, langsung si ular masuk. Nah, saya bacakan ayat yang kedua. Lalu saut perempuan itu pada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati.
Nah selanjutnya ini si iblis berkata, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas dia sudah bohong, keluar dah bohongnya, ini pasti bohong, dusta, nggak benar kan? Karena Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblisnya bilang apa? Oh enggak, kamu enggak akan mati. Sedihnya adalah si Hawa akhirnya percaya kepada dustanya iblis ini, saudara ya. Itu yang sedih gitu ya. Jadi kita lihat di sini dari awal permulaan zaman itu, ini adalah strateginya iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dia berusaha menarik perhatian, mempengaruhi manusia dengan tipu daya, dengan sesuatu informasi yang kelihatannya benar, tapi ternyata diputar balikkan seperti itu, saudara ya. Strateginya licin banget gitu ya. Dan akhirnya setan bukan hanya menipu Hawa aja, tapi dia akhirnya menipu sampai anak keturunannya juga gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, ini kita lihat kasus yang pertama. Nah kalau kita baca di 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini Paulus yang bilang ya. Jadi si iblis itu sudah menipu Hawa, dan sampai anak keturunannya, sampai kita pun ini juga sangat rentan diserang oleh tipu daya iblis, seperti itu ya. Makanya Paulus mengingatkan seperti itu, jangan sampai kamu ikut diberdayakan seperti Hawa gitu ya. Selanjutnya, kasus selanjutnya adalah kasus apa ini? 10 pengintai. 10 pengintai ini juga ada, kalau dibilang, kemarin saya ngomong juga sama Eko, sebenarnya kalau dibilang hoax juga dia 10, jadi ada 12 mengintai kota kubu-kubu di Kanaan, kembali membawa kabar, wah buahnya besar, wah begini-begini, indah sekali. Tapi gitu ya, coba saudara baca Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Makan penduduknya, emang kanibal kayak si Sukam, siapa itu namanya dulu, zaman dulu ada kanibal itu. Katanya semuanya makan penduduknya. Kemudian orang-orang yang tinggi-tinggi, memang tinggi betul, tapi dia melebih-lebihkan gitu ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada kebenarannya, tapi ada hal yang ditambah-tambahi sehingga kebenaran itu enggak murni kebenaran, betul? Kalau sesuatu yang ditambah-tambahin, kebenaran itu akhirnya jadi benar apa enggak ya saudara? Ya jadi salah gitu. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan, dilebih-lebihkan, hoax gitu ya. Kemudian kalau saudara baca di sana juga di Alkitab selanjutnya, orang-orang Kanaan pun memang besar-besar ya, orang Filistin besar-besar, tapi mereka nggak diceritakan di Alkitab makan orang Israel gitu ya, diserang kemudian dimakan dagingnya, kayaknya nggak ada di Alkitab. Jadi ini sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, berita yang bohong gitu. Ini hoax ya. Dan akhirnya karena ulah dari 10 orang ini, semua orang Israel itu akhirnya percaya gitu ya, percaya pada hoaxnya 10 orang ini. Mereka lebih percaya pada 10 orang ini daripada kuasa Tuhan gitu ya. Dan akhirnya Tuhan marah, dan akhirnya orang Israel mengalami hukuman yang pahit. Mereka harus, sudah bayangin saudara-saudara itu sudah mau sampai tempat tujuan, disuruh stop, sudah puter lagi 40 tahun sampai satu generasi mati semua. Itu pahit banget saudara ya. Gara-gara apa? Gara-gara ada 10 orang yang berkata hoax, berkata bohong gitu. Akhirnya 10 orang ini langsung mati kan, langsung dihukum Tuhan, langsung mati. Tapi mereka mengakibatkan satu generasi mereka sendiri mati di padang gurun, nggak masuk, kecuali Joshua dan Caleb. Seperti itu. Jadi hoax ini sesuatu yang berbahaya saudara ya. Dari awal tadi iblis menipu manusia dengan tipu daya. Orang-orang ini 10 orang ini berkata, cuman sepele, cuma bilang, iya itu orangnya besar-besar makan manusia loh. Udah gitu aja, tapi satu generasi akhirnya mati semua karena percaya pada hoax mereka. Selanjutnya, nah ini kisah yang
Menurut saudara ini kisah apa? Mungkin gambarnya agak pecah, tapi mungkin bisa kelihatan. Ini gambarnya Tuhan Yesus. Ini di depannya Pontius. Ini cuman ilustrasi aja. Ini kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya hoax ya. Ya, seperti itu saudara. Saudara kalau baca di Matius 26 ayat 59 sampai 61, mungkin bisa dibuka Matius 26. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya ditangkap di Taman Getsemani, itu orang-orang Farisi itu juga sebenarnya nggak ada dasar hukumnya. Nangkep Tuhan Yesus itu apa gitu loh, salahnya apa? Tuhan Yesus nggak ngelanggar hukum apa-apa. Sampai mereka harus cari-cari kesalahan, cari-cari kesaksian palsu. Tapi nggak ada, nggak bisa ditemukan kesalahannya apa gitu ya. Sampai akhirnya ada orang yang berkata, akhirnya tampillah dua orang mengatakan, oh orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. So sebenarnya ya kalau dipikir dengan akal sehat ya sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang bisa mengakibatkan Jesus ini harus layak untuk disalibkan gitu ya. Tetapi ya itu, karena orang-orang ini begitu, sudah dasarnya itu sudah benci gitu ya, jadinya ya sudah, akhirnya kita tahu cerita selanjutnya. Tapi saudara, Yesus juga mengalami gitu ya, mengalami apa istilahnya, hoax. Jadi kalau saudara pikirkan, kalau kita kan sudah tahu istilah Adam pertama, Adam kedua, betul? Ada yang masih bingung? Ya, kita kalau belajar Adam pertama ya Adam, kemudian Adam kedua adalah Tuhan Yesus. Karena dalam tanda kutip maaf ya, karena akibat dari tindakan Adam pertama, Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian oleh Adam yang kedua kita ditebus dari dosa. Intinya seperti itu. Saudara lihat, dari Adam yang pertama itu manusia pertama jatuh dalam dosa karena tipu muslihat. Tuhan Yesus, Adam yang kedua adalah Adam yang terakhir ya istilahnya ya, penebusnya, yang menebus dari dosa. Itu harus disalibkan karena apa? Karena apa? Karena tipu daya juga. Jadi kita nggak bisa meremehkan hoax ya, kita nggak bisa meremehkan itu cuman kabar bohong itu ya cuman buat fun lah, buat joke. Enggak saudara, kebohongan tetap kebohongan gitu ya. Kabar bohong itu bisa mengakibatkan hal-hal yang dahsyat gitu ya. Jadi bisa dibilang hingga saat ini pun salah satu strateginya iblis yang paling jitu untuk menjatuhkan manusia, termasuk saya, termasuk saudara semua di sini, supaya kita itu bisa jatuh dalam dosa. Strateginya yang bisa kita baca di sini adalah melalui tipu muslihat, melalui bohong, melalui hoax gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini cerita-cerita yang di Alkitab kita sudah baca dari sejarah Tuhan Yesus, Adam, Hawa, 10 pengintai dan banyak lagi. Kalau saudara baca di Alkitab itu ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dan sebagainya, itu banyak orang-orang yang berkata bohong. Kelihatannya sedikit aja bohongnya gitu ya. Tapi itu mengakibatkan konsekuensi yang besar. Dan mungkin konsekuensinya bukan hanya untuk orang yang berkata bohong aja, tapi untuk jumlah orang yang sangat besar gitu ya. Seperti 10 pengintai tadi mengakibatkan satu generasi punah gitu ya. Apalagi di akhir zaman ini, sekarang era kita sekarang ini, saya juga anak muda dong ya. Era kita sekarang ini era internet, semuanya connected gitu ya. Semuanya connected. Kalau saudara tanya saya waktu seusia Ming umur berapa Ming? 17, hah? Oh 17. Saya waktu umur 17 tahun itu artinya ya sekitar baru kemarin lah ya. Itu tapi waktu itu saya sepertinya masih belum populer internet. Jadi kalau waktu saya kenalan sama Eko, kemudian waktu pacaran itu nggak ada yang namanya sekarang pakai chattingan, video call, nggak ada ya. Fasilitasnya ya cuman SMS atau dulu ada istilahnya yang agak ngetren itu
3 second saudara. Itu orang jadi ngangkat telepon 3 detik tutup, 3 detik tutup. Hah, ngapain gitu? Biar nggak bayar saudara. Jadi kalau 3 detik itu nggak bayar. Jadi kalau saudara hubungi saya, halo C, tutup. Terus telepon lagi, ya C di mana? Tutup. Sekarang mau kemana? Tutup. Itu nggak bayar saudara, nggak kepotong pulsanya maksudnya. Ya, itu zaman-zaman saya dulu masih 17 tahun seperti itu saudara. Sekarang saudara enak kan? Mau telepon sama Koko, di mana? Kalau penasaran Kokonya di mana ini? Video call aja biar jelas, biar nggak bisa tipu-tipu nih, was gitu. Saudara bisa video call, semuanya bisa connected dimanapun saudara. Saudara kemarin Babel Camp ada sinyal nggak? Nggak ada. Pakai Telkomsel saudara ada sinyalnya. Nggak, iya. Ya, masih ada gitu ya, masih bisa connected gitu dengan orang-orang yang ada di Surabaya, sama mama saudara, sama papa saudara di rumah bisa, halo Noni, gimana tadi acaranya? Bisa cerita-cerita. Semuanya connected dengan gampang gitu ya. Dan fasilitas seperti ini nih membuat hoax jadi lebih menjamur. Kalau saya lihat fenomenanya yang sekarang, saya lihatnya sih kalau saya pribadi, kalau ada berita-berita, saya terima berita di medsos, kemudian misalnya di WhatsApp gitu ya, yang sekarang cukup banyak di WhatsApp, berita-berita, wah ada cerita, ada ibu melahirkan anak 12, sungguhan ini, wih keren, atau apa gitu ya. Kemudian kalau saya pribadi, atau kalau Eko ini justru, wes gak dilihat berita-berita itu langsung delete gitu ya. Tapi kalau ada orang tertentu, seperti mungkin yang agak tua-tua, kalau saya bilang tuh saya lihat papa saya gitu ya. Karena di zaman mereka nggak ada mainan seperti ini gitu. Terus sekarang ada barang baru ini gitu. Jadi mereka lihat, wow beritanya keren ini. Langsung di share. Share-nya nggak ke satu orang, ke all konteks gitu ya. Iya. Terus kita yang di rumah langsung, aduh ting apa ini gitu ya. Jadi gampang sekali satu berita itu menyebar kemana-mana gitu ya. Karena sosial media ini, karena internet, lewat YouTube, YouTube juga bisa sih ya, lewat Facebook, lewat LinkedIn mungkin enggak juga, ya berapa media saudara dengan gampang gitu ya. Kemudian hal ini juga sudah diperingatkan gitu ya sama Rasul Paulus selanjutnya di 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan di sini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang ayat 4 ini penekanannya ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini Paulus yang memperingatkan pada Timotius, surat Paulus pada Timotius. Dari dulu Paulus juga sudah memperingatkan gitu ya. Akan datang waktunya. Ya mungkin dia berkata tentang mungkin zaman kita sekarang akan ada waktunya orang-orang tuh lebih suka dengar sesuatu yang menyenangkan telinga mereka sendiri. Seperti itu. Kalau kita bahas ayat ini sendiri mungkin akan banyak gitu ya ceritanya. Nyambung ke pengajaran-pengajaran sesat dan sebagainya. Tetapi satu hal yang di sini yang ditekankan, banyak manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi hoax ini apalagi nanti semakin kedatangan Tuhan semakin mendekat, iblis itu semakin gencar. Yang namanya hoax itu nggak akan tambah menyurut, tapi akan terus meningkat gitu. Dan kita harus makin waspada. Kenapa sih kok sampai seperti itu? Karena apa? Kenapa kok tipu daya hoax ini semakin banyak? Karena apa, guys? Karena iblis tahu gitu ya. Karena iblis tahu gimana akhir hidupnya nanti gitu. Kalau saudara, kita di sini belajar akhir zaman, siapa yang datang ke pameran Wahyu? Seminar Wahyu. Ya, kita kan diajari tentang akhir zaman. Oh, nanti setelah ada 3,5 tahun pertama, kemudian kita diangkat Tuhan. Seperti itu. Iblis nanti pada endingnya yang menang iblis atau Tuhan? Tuhan. Iblis tahu gitu ya. Kita semua tahu. Apakah iblis nggak tahu kalau endingnya dia akan masuk ke dalam danau api? Oh ya tahu lah gitu. Seperti ceritanya kemarin ada cerita di Gerasa
babi-babi itu iblisnya akan bilang tuh jangan bawa kami ke dalam sumur tanpa alas dulu gitu ya. Dia tahu endingnya dia di mana, tapi dia berusaha mencari sebanyak mungkin orang-orang yang bisa ditipunya, diajaknya, disesatkannya, supaya tidak bisa diselamatkan, seperti itu aja. Dengan apa? Dengan hoax. Hoax ini semakin banyak, dan hoax ini membawa apa, saudara? Kalau saya amati, seperti tadi tujuan dari hoax itu negatif ya. Jadi hoax ini banyak membawa kebencian dan ketakutan. Saudara sadar nggak? Kalau saudara lihat baca-baca berita hoax gitu ya, ada sesuatu yang, di Jakarta ada kerusuhan, atau ada apa sesuatu yang terjadi pada etnis tertentu. Oh, itu gereja dibakar, atau ada sesuatu apa? Berita-berita seperti itu, saudara, itu dengan mudah menyebarkan apa? Menyebarkan ketakutan, menyebarkan kebencian. Satu golongan pada orang lain itu akan lebih gampang tersulut gitu ya. Selanjutnya, ya ini fear and hate itu dengan mudah menyebar melalui dengan hoax ini. Iblis itu dengan mudah menyebarkan kebencian dan ketakutan. Kalau ada kebencian, ada ketakutan, apakah ada damai sejahtera? Nggak ada, seperti itu. Kalau saya pernah dengar dulu pendeta Ishak Surya juga bilang, apa sih tandanya iblis? Bau apa ya? Ciri khasnya iblis itu ya penuh dusta, penuh kebencian. Yang dia sebarkan adalah kebencian, ketakutan, seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat juga di akhir zaman ini hoaxnya tuh banyak gitu ya. Hoax itu nggak cuman berita-beritanya saja, tapi juga faham-faham, pemikiran. Saudara tahu gambar apa ini, saudara? Hari ini atau kemarin saya baca di berita, Jerman melegalkan same sex marriage. Ya, ini bukan lambangnya pelanginya Nuh ya. Ini merah kuning hijau, ini adalah lambang dari LGBT, ya kan? Rainbow. Ini adalah bendera-bendera yang melambangkan LGBT, dan ini dalam perayaan dari orang-orang di Jerman yang tadi ini sudah disahkan, same sex marriage bisa disahkan. Saudara kalau di era saya waktu masih kecil ngelihat papa ya sama mama, boy sama girl gitu ya. Kita nggak tahu, karena zaman ini terus seperti ini, tipu daya iblis itu semakin lama semakin mengerikan gitu ya. Orang-orang berpikir sekarang kita mendukung same sex marriage gitu ya. Kita kibarkan bendera pelangi, rainbow, ini lambang kita menyupport LGBT. Menurut saudara, menurut firman Tuhan, apakah LGBT itu benar atau salah? Salah, jelas gitu ya. Jelas, Tuhan gak berkenan gitu. Tuhan gak suka sama dosa ini. Bahkan kalau dulu, waktu sebelum marak-maraknya isu LGBT, Om Yusuf tuh bilang kalau gay itu udah termasuk dosa-dosa seks yang tingkatannya tuh sudah tinggi gitu loh. Jadi sudah gak main-main lagi gitu. Tapi ini yang sekarang itu dianggap biasa gitu ya. Saudara, seperti yang kemarin saya waktu siapkan firman ini, kan sudah lama saudara, saya juga agak menyiapkan juga. Kemudian Gideon waktu minggu sore kemarin yang datang minggu sore, dia kan cerita tentang tipu daya iblis juga. Dia juga banyak membahas tentang LGBT ini. Sudah begitu banyak dimasukkan tipu daya iblis seolah-olah it's okay gitu ya. Ada sitcom cerita film-film di televisi, serial, Modern Family itu papa sama papa, mama sama mama. Jadi maksudnya ya same sex parents gitu ya. Kalau bagi kita kan aneh gitu ya, kok bisa gitu. Tapi mulai ditanamkan di anak-anak, di saudara. Saya juga mikir, wah, kalau sekarang aja kayak gini, nanti kalau anak saya tambah gede, nanti dia di eranya dia beranjak dewasa itu apa yang harus dihadapi gitu ya. Tipuan macam apa lagi gitu yang harus dihadapi. Ini ngeri saudara ya. Waktu awal-awal kita juga saya juga sudah pikir, wah ini bakal bisa, isu LGBT ini mungkin beberapa tahun yang lalu, ini bakal akan terus dimanfaatkan oleh iblis ini untuk menarik orang-orang yang semestinya mungkin ada kesedihan,
ada kegalauan dalam hatinya, tinggal di seret sudah, oh ya aku ini juga gay, gitu, dengan gampang saudara. Karena apa ya? Karena sudah disahkan juga, gitu ya. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang legal, yang natural, yang wajar. Padahal ini adalah kebohongan yang parah, gitu ya. Seperti itu. Pola pikirnya jadi kebalik, gitu loh. Sesuatu yang aneh tapi bisa jadi, oh iya ini yang benar. Kalau kamu nggak menyupport, berarti kamu itu nggak open minded, seperti itu. Nggak keren, gitu. Kamu nggak menghormati hak asasi manusia. Dibalik seperti itu, saudara. Dan itu adalah tantangan yang kita hadapi, yang saudara hadapi di akhir zaman ini, gitu ya. Dan ini akan getting worse, gitu ya. Getting worse, akan semakin parah gitu, tipuan-tipuan seperti ini. Saya saya beberapa kali lihat media itu, serian ya saudara ya, Vice ya di TV kabel itu, dia menceritakan tentang isu-isu, tentang environment, tentang beberapa tentang politik, tentang alam, tentang sosial, dan menurut saya bagus gitu ya, hal-hal yang bagus yang dia angkat. Tapi tadi saya lihat di Instagram resminya dia, ternyata media yang sebesar ini, yang kelihatannya oke, media yang kelihatannya oke ini, dia menyupport same-sex marriage. Love wins. Kalian tahu kan hashtagnya love wins, ya, love wins. Loh, berarti same-sex ini love gitu ya. Padahal love seperti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan gitu ya. Kasih seperti apa? Apakah ini dibilang kasih? Dia bilang ini love wins. Kita bisa bercinta-cintaan sesuka kita, nggak ada yang larang. Itu tipu daya yang ngeri, saudara ya, ngeri sekali. Dan kemudian saya tadi juga sempat baca, ada juga hoax yang ya banyak saudara ya, hoax yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hoax gitu ya. Kita tanya ya, maksudnya dia nggak percaya bahwa Yesus itu ada yang bilang, oh Yesus itu cuman karangan fiksi, kayak tokoh fiksi, kayak misalnya Sherlock Holmes itu kan fiksi, itu cuman karangan dari Conan Doyle. Yesus ini juga karangan, cuman kisah tok. Ada orang-orang yang mempercayai hal-hal seperti ini, dan itu hoax ya, hoax yang mengerikan gitu. Saya pernah ditanya sih sama teman saya di kuliah dulu, waktu saya ingat waktu semester awal, semester 1, semester 2. Teman saya tuh tanya gitu, kamu kok yakin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada? Ya sama, pertanyaannya sama. Kok apa nggak mungkin dia itu karangannya orang aja? Ada orang pengarang anonim yang ngarang, ada tokoh namanya Yesus yang akhirnya disalibkan dan sebagainya. Menurut saudara apakah itu mungkin, saudara? Karena apa? Karena kita punya apa? Kita punya iman gitu ya. Kalau dipikir secara akal, mau berdebat bisa panjang ceritanya gitu saudara ya. Tapi yang pasti kita punya apa? Kita punya iman. Dan iman itu yang sedang dikejar oleh iblis untuk dihancurkan. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin orang disesatkan. Dengan apa? Dengan tipu daya. Dengan hoax-hoax seperti ini gitu. Dusta-dusta seperti itu. Juga setan itu berdusta banyak sekali. Hoaxnya si iblis ini banyak sekali. Hal-hal yang kelihatannya sederhana. Oh kalau Tuhan itu baik, kenapa kok Tuhan menciptakan kejahatan? Bukan menciptakan ya. Kenapa kok ada kejahatan? Kenapa kok ada perang? Kenapa kok ada orang dilahirkan dengan cacat dan sebagainya? Itu adalah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan gitu ya, yang ditembakkan oleh si iblis gitu. Dusta-dustanya. Oh tuh kita bisa masuk surga dengan berbuat baik aja cukup, seperti itu. Hal-hal seperti itu saudara, itu banyak sekali. Dan saya juga mengalami diserang oleh iblis di pikiran itu enggak cuman secara teori aja, tapi baru-baru ini saudara, saya nyiapkan firman ini kan ya. Di camp pun saya itu diserang gitu saudara ya. Saya ngerasa gitu ya, diserang gimana, ditembakin gimana. Jadi di pikiran saya itu ada, bener, kamu yakin kalau Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu belanin sampai sekarang ini benar-benar real, benar-benar ada. Bayangin saya kaget juga gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba timbul pemikiran seperti ini gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini, suara-suara seperti ini? Dan saya berusaha, ya saya hancurkan ya, saya doa, saya usir gitu ya, saya tengking. Enggak, saya harus pakai iman saya gitu. Dan itu serangan itu bertubi-tubi gitu ya. Waktu doa, waktu puji-pujian itu sempat kayak diserang gitu ya saudara ya.
Jadi iblis itu nggak leye-leye. Iblis itu menyerang anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan yang sudah ngerti strateginya iblis. Dia kan nggak seneng kan, diserang sebisa mungkin supaya apa? Supaya iman kita kalau bisa jatuh gitu ya. Dan itu yang harus kita waspadai, saudara. Jadi tipu daya iblis ini seperti jarum, kalau saudara disuntik, itu masuknya kelihatannya pelan, kecil. Kalau jarum suntiknya segede pipa sedotan gitu, saudara mau disuntik? Ya nggak mau lah, takut lah. Tapi kalau jarum suntik kan kecil, ujungnya kecil aja, dimasukin. Oh, dokter selalu bilang sama anak kecil, oh kayak gigit semut, semut kok gigitnya kayak gini gitu ya. Digigit semut, ya kecil, tapi dia akhirnya masuk, materinya masuk, liquidnya masuk, obatnya masuk. Sama iblis juga menanamkan tipu dayanya itu, kebencian, ketakutannya itu lewat apa? Lewat hal-hal yang kelihatannya itu sepele, hoax sederhana, mungkin bohong-bohong kecil lah. Itu masuk akhirnya meracuni. Dan meracuni akhirnya kalau nggak diwaspadai, kalau nggak diusir, bisa menghancurkan iman. Selanjutnya, nah terus gimana cara menghadapi hoax? Dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, next. Kita punya kebenaran yang sejati gitu ya. Kebenaran sejati berdasarkan apa? Kenapa kita bisa berkata bahwa Bible, bahwa Alkitab itu adalah kebenaran? Kembali lagi, iman kita gitu ya. Makanya iman itu sesuatu yang berharga gitu ya. Kalau kita sudah manusia itu mencari kebenaran, di mana-mana cari kebenaran, mana yang benar. Di dunia politik mungkin kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Di dunia bisnis kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita punya patokan kebenaran yang mutlak, absolut, yaitu firman Tuhan. Itu yang jadi pegangan kita, dan itu yang harus kita benar-benar pegang gitu ya, sampai kapanpun. Mau saudara? Amin. Jangan sampai saudara menurunkan standar. Oh, nggak apa-apa. Oh, kayak gitu itu it's okay sih. Karena banyak orang seperti itu. Karena teman-temanku seperti itu. Enggak ya, tapi kita mendasarkan standar kita berdasarkan kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Di akhir zaman kalau kita cerita beberapa kali juga, tipu daya iblis akan semakin lama semakin gencar, semakin mengerikan. Makanya kita perlu belajar firman semakin banyak mengerti kita akan firman Tuhan, semakin kuat kita bisa melawan tipu daya iblis. Kalau misalnya ada yang tanya, lo kan oke, kalau misalnya bahas tentang rokok, apakah rokok ada di Alkitab? Enggak. Tapi kita ngerti prinsipnya, kehendak Tuhan, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kita tahu, dan kita bisa mengcounter tipu daya. Kalau oh rokok it's okay, rokok itu adalah ya cuma disebul-sebul gini tok, nggak ada pengaruhnya kemana-mana. Tapi kita tahu prinsipnya, kebenarannya, apa yang dikehendaki Tuhan. Dari mana? Dari kita mengerti firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita di gereja ini kita itu, katanya kita banyak limpah dikasih makanan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama menerima gitu ya, mencerna, diterima, dicerna, supaya firman itu bisa benar-benar melekat gitu ya, jadi daging kita. Jadi kita itu nggak bingung, diombang-ambingkan sama sikon-sikon, it's okay, atau apalagi isu-isu yang baru-baru saudara ya. Apalah, saudara nggak goyang, karena saudara sudah tahu prinsipnya. Firman Tuhan berkata itu dosa, ya dosa, sudah jelas gitu ya. Dan itu adalah kebenaran yang harus kita pegang sama-sama. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 14-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh, kita tuh bisa teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bisa terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kita di camp kemarin belajar level up, bertumbuh terus sampai serupa seperti Bapa, seperti Tuhan, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Gimana kita mau bertumbuh kalau kita nggak berpegang pada kebenaran gitu ya? Apalagi dengan goncangan dari hoax seperti ini, seperti itu. Terus kita tanya, loh ini kan untuk hoaxnya iblis yang ngeri-ngeri seperti itu lah. Kalau untuk hoax yang simpel-simpel lah, seperti tadi kayak Obama di Malioboro,
Malioboro ya. Ya. Lah masa kita harus baca di Alkitab atau tanya Tuhan, Tuhan, apakah ini benar Tuhan? Seperti itu saudara. Ya, kita dilengkapi dengan akal. Selanjutnya slide-nya. Minta hikmat Tuhan. Selain kita harus berpegang pada kebenaran, kita harus punya hikmat Tuhan. Kita itu dikasih Tuhan akal itu bukan buat nganggur-ngangguran terus untuk ya sudah dengan iman. Enggak saudara, tapi kita pakai ya hikmat seperti Salomo itu saudara. Ini adalah tips-tips praktis supaya saudara tidak termakan oleh termakan oleh hoax seperti kasus Bapak Obama di Malioboro tadi. Hati-hati dengan judul provokatif. Cermati alamat situs, periksa faktanya, cek keaslian fotonya. Ini adalah yang dibawa ini saya cuman tadi iseng aja cuman lihat ternyata ada website yang memang khusus untuk menangkal hoax, maksudnya untuk ngecek kebenaran berita, hoax or not, turn back hoax, hoaxbusters, Snopes ini. Jadi dia bahas, ada berita-berita yang sudah kelihatan, wala ini hoax itu udah ada di situ, ada listnya. Jadi saudara nggak tertipu oleh hoax-hoax seperti itu, kemudian share, wah keren, share gitu saudara ya. Selanjutnya, ini ada 6 step, ini kecil saudara, cuman intinya sama saudara, cek dan recheck istilahnya cuman itulah. Kalau saudara dapat berita, dapat kabar, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kita punya akal, kita minta hikmat dari Tuhan untuk cek dan recheck. Kalau ada site-site seperti, wah ini sumbernya dari mana beritanya? Oh dari beritaasik.blogspot.id. apa, waduh itu sudah diragukan saudara ya, maaf ya. Kalau misalnya sumbernya lebih terpercaya. Jadi saya sempat baca juga di Indonesia ini ada 43.000 site yang mengklaim sebagai portal berita. Jadi website berita ada 43.000. Tapi yang sudah terverifikasi sebagai site berita resmi itu nggak sampai 300. Jadi banyak site portal-portal berita yang kemungkinan menyampaikan berita palsu. Jadi lebih baik kita be a smart netizen, oke? Jadi kita pakai hikmat dari Tuhan, gitu. Periksa faktanya, sumbernya dari mana, siapa yang bilang. Fakta dan opini beda. Oh ini ternyata cuman opininya orang. Oh ini benar-benar fakta yang keluarkan sumbernya dari Polri misalnya. Ada bom di sini, kita harus hati-hati. Ini fakta dari Polri, oke jelas. Tapi kalau ada bom di mana, di tempat mana, beritanya dari mana? Oh ini sih nggak tahu, siapa nggak jelas. Ini ada, tadi serius saya dapat berita dari sini. Sumbernya nggak terpercaya, saudara jangan gampang-gampang termakan. Sorry saudara. Selanjutnya kita minta kuasa Roh Kudus. Kita sudah dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang ikut camp juga sudah dengar ya, sudah dibekali, ada Dunamos, ada Energian, kita pakai kuasa Roh Kudus itu kemudian kita salurkan lewat Kratos. Kuasa Roh Kudus bisa dinyatakan sehingga orang banyak bisa melihat mujizat kuasa Tuhan. Kita bisa minta kuasa Roh Kudus untuk membedakan roh. Oh, orang ini benar, orang ini berkata bohong atau enggak. Itu bisa saudara. Apalagi kalau kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita pakai gitu ya. Kita pakai fasilitas itu, jangan dibiarin aja, rugi saudara ya. Selanjutnya, nah ini juga, selain itu kita juga harus menjaga mata dan telinga kita. 2 Timotius 2 ayat 16, kita hindari omongan yang kosong yang gak suci hanya menambah kefasikan. Jadi sebisa mungkin jangan gampang-gampang kulak werto. Kalau kulak werto itu istilahnya tapi ada benernya kulak. Kalian tahu kulak ya? Kulak itu beli. Werto itu berita, jadi beli berita gitu. Jadi cari berita di mana-mana, di Line Today dibaca beritanya, di Facebook dibaca beritanya, cari detik.com baca beritanya, cari berita di mana-mana. Itu akan semakin banyak informasi yang masuk dan pikiran kita tuh jadi nggak tambah sejahtera. Kenapa? Karena berita-beritanya itu banyak yang positif, banyak yang negatif, Hal ini sudah saya alami saudara ya. Jadi saya itu dulu memang main Facebook, kemudian sudah lama
nggak pernah lihat Facebook lagi, sudah nggak in kan, sudah nggak ketinggalan zaman. Terus entah kenapa waktu itu saya ganti handphone yang baru, terus iseng-iseng lah download Facebook lah, apa sih? Oh kok menarik ya, ada teman-teman lama yang nge-add gitu, teman-teman yang nggak pernah dikontak. Kemudian ya saya kontak, kemudian mulai dari Facebook ini ternyata lumayan juga masihan ya, meskipun kuno. Kemudian masuk, terus kan di Facebook itu gampang sekali orang menuliskan sesuatu, segala sesuatu bisa ditulis, statusnya mau tulis apa aja sesuka hati dah. Berita-berita masuk semua di sana. Itu adalah hal yang saya baca setiap hari. Ngeri nggak? Ngeri saudara. Saya sendiri ngerasa apa? Akibatnya tuh jelek gitu ya. Rohani jadi suam. Males baca Alkitab. Sisik mau baca Alkitab, tapi ini beritanya masih belum selesai. Atau terus nyambung lagi, scroll lagi. Oh ada berita lain lagi. Oh ada kabar lain lagi. Dan kabar-kabar seperti ini yang masuk gitu ya. We are what we eat. You are what you eat. Yang kita makan, rohani kita dikasih makan apa? Apa kebenaran firman Tuhan atau berita-berita atau kabar-kabar seperti ini? Gosip-gosip, selebriti, Ayu Ting Ting dan kawan-kawan, waduh, itu kan banyak banget gitu ya. Saya, apaan sih orang-orang ini? Cuman itu masuk gitu, saudara baca itu masuk gitu ya. Dan itu secara gak kita sadari itu sudah berproses dalam pikiran kita, dan itu harus kita jaga gitu ya, kita stop. Kita harus jaga. Kalau nggak perlu, lebih baik nggak usah gitu ya. Lebih baik kita bisa stop gitu ya. Nggak usah baca-baca yang nggak penting lah gitu. Kemudian selanjutnya jaga mulut. Kalau mulut sekarang kita berbicara nggak cuma lewat mulut, tapi lewat jari. Nah tuh pegang handphone tuh, jarinya ditekan semua tuh, itu bicara semua tuh. Tulis status itu kan what are you doing gitu ya. Saya sedang gitu, kita nggak ngomong tapi kita tulis lewat jari kita. Sama aja. Apa yang kita katakan itu harus kita benar-benar perhatikan gitu ya. Kita harus jaga mulut ini, jaga jari kita. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang hoax atau menyebarkan atau turut menyebarkan hoax karena kita sendiri nggak ngerti gitu ya. Selanjutnya sebaliknya, kalau kita tadi sudah tahu iblis menyebarkan hoax dengan harapan apa? Sebarkan kebencian, sebarkan ketakutan. Kita anak-anak Tuhan, kita sebarkan apa? Kita sebarkan iman, pengharapan, dan kasih. Lawan kebencian dengan kasih. Nggak bisa kita lawan kebencian dengan kebencian. Karena kita juga, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengasihi. Aduh, ketakutan di mana-mana ada teror di negara-negara, nanti masuk ke Indonesia gimana nanti kita, dan kawan-kawan. Ketakutan itu bisa menjalar gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita lakukan bagian kita jadi agennya Tuhan. Kita sebarkan pengharapan, kabar sukacita, pengharapan. Oh don't worry, kita punya Tuhan Yesus. Kamu belum percaya Tuhan Yesus, kita mulai cerita. Saya juga belajar saudara ya. Saya berkata seperti ini bukan jagoan Cehani, enggak. Tapi kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau di luar sana sebarkan kebencian, sebarkan ketakutan, teroris. Teror itu kan takut ya, menyebarkan ketakutan. Kita anak Tuhan, kita sebarkan iman. Kita sebarkan pengharapan. Ada pengharapan di dunia yang seperti ini. Kita sebarkan kasih. Walaupun kamu nggak seneng sama gua tetap seneng sayang sama kamu gitu. Kasih. Kita belajar seperti itu saudara. Mau saudara? Selanjutnya. Dan kita bisa berkata, kita ini orang-orang generasi anti hoax. Kita tidak takut pada hoax, kita nggak terpengaruh oleh hoax, kita nggak ikut jadi benci. Tapi kita adalah orang-orang yang anak-anak Tuhan yang berpegang kepada kebenaran, yang punya hikmat dari Tuhan, yang punya kuasa dari Roh Kudus. Amin. Sehingga kita nggak takut pada hoax, dan kita nggak bodoh-bodoh ikut jadi anteknya iblis dalam menyebarkan hoax. Seperti itu saudara. Saudara mau jadi agennya Tuhan untuk menyebarkan kasih, iman, dan pengharapan? Amin.